sama biar kita tuh kaya sama gerak tubuhnya, nggak cuman itu aja gitu. Kan gerak tubuh tuh banyak gitu, banyak gaya, banyak jenisnya, itu aja. Sepengalaman teman-teman itu gerak yang paling ekstrim itu apa? Gerakan seperti apa? Terus kemudian teman-teman punya rasa agak takut ketika mencoba itu lagi gitu. Jungkir balik, Gerobak. Balik. gerobak tuh gimana? Yang kita gini terus kakinya dipegangin. Oh, yang waktu itu Sakit banget sampai paginya nggak bisa bangun. Oh iya. Itu kerasa banget. Nggak bisa bangun. Minta bangunin jadi bangun tidur itu. Sakit semua aku. Nggak pengen ngulang lagi. Tapi Mungkin kaget aja badannya. masih kaget aja kayaknya itu. Terus kemudian ini nggak apa-apa ya, ini kan aku coba nyari kemungkinan yang teman-teman dapat gitu, biar aku bisa menyesuaikan apa situasi yang akan terbentuk gitu loh. Karena nggak mungkin ketika aku membawa satu konsep tapi secara pribadi teman-teman nggak bisa gitu loh. Bukan nggak bisa ya, tapi karena medianya itu yang sebelumnya itu dominannya cowok pindah ke cewek, itu kan pasti ada penyesuaian gitu loh. Dan tentu nggak bisa yang berlebihan, tentunya kan seperti itu. Nah terlebih setelah olah tubuh itu teman-teman punya perasaan seperti apa kemudian setelah melakukan kegiatan itu secara rutin, padat. Dan mungkin ada fase ketika teman-teman nggak melakukan secara rutin gitu, ada fase tertentu yang teman-teman nggak bisa untuk melakukan itu bersama, pasti ada kesibukan hal yang lain gitu. Nah di sini aku mencoba teman-teman merasakan apa yang teman rasakan seperti statement teman-teman itu saat ini tadi. Dan ketika teman-teman di luar rutinitas olah tubuh itu, apa kesadaran teman-teman itu ketika tidak melakukan olah tubuh secara rutin? Apa bedanya gitu? Bakal lebih kaku lagi sih kalau temannya biasanya udah rutin kayak gitu, terus kita berhenti nggak ngelakuin itu, badannya jadi kaku lagi, nggak kayak dulu gitu, susah untuk digerakin, nggak banyak itu sih. Lebih luas aja geraknya. Tapi kalau kita belum pernah kayak nyoba latihan rutin itu, kita jadi sakit badannya, jadi kaku juga. Jadi bakal lebih kerasanya kalau nggak pernah nyoba gitu. Sama 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 atau menyesuaikan lah ya. ya gitu. Oke. Tapi secara sadar teman-teman berhenti sejenak gitu misalnya. Tapi di lain sisi ada nggak kesadaran teman-teman ketika latihan rutin itu teraplikasi secara natural di keseharian? Contohnya apa sih? Dari contoh kasus olah tubuh misalnya, apa yang tersadar ketika teman-teman secara normal, bukan jalan Mana angkat itu bang? Angkat barang. Angkat karung, angkat beras 50 kilo, kuat aku sekarang. Itu gara-gara DOV itu, iya masa jalan juga, jalan gitu lebih imbang, lebih enak gitu. Sebelumnya nggak imbang. Ya, apa kan lurus itu kan kayak pura-pura
di jalan di tali gitu kan bawah tebing gitu. Ah. Bisa imbang gitu. Dulu gini. Ah. Kerasa loh. Ya iya, jalan aku lebih ke jalan sih. Jalan Jalan kaki. apa? Jalan kaki. Apalagi ketilang kemarin jalannya jauh banget. Lebih kuat jalan kaki Iya. gara-gara Nove. Jadi kayak nggak capek gitu loh. Terus yang ngangkat-ngangkat kayak kalau di sekolah gitu kan, suruh ngangkatin pot bunga. Bawa galon lagi pas itu dari satpam ke ini. Babangan sih. Terus apa lagi selain angkat beban ya? Apa gitu? Kalau natural kayak gini. Aku boleh bantu jawab? Boleh, boleh. Meluruskan. Ya, aku kan pernah OTW juga ya, meskipun itu 10 tahun silam, mohon maaf ya. Saya kayang 30 menit 1 jam kuat saya sambil vokal. Gini-gini ya. Mungkin hal yang bisa kita teraplikasi secara tidak sadar ya, yang kita lakukan di OTOV itu bagaimana kita menggunakan tubuh kita di keseharian, menggunakan tangan ya, itu misal secara tidak sadar ya kan, itu keseharian. Dan itu aku rasakan keseharian dulu sebelum aku melakukan OTOV secara langsung, dan sebelum dan sesudah ketika aku menjadi mahasiswa, di keseharianku saat menjadi mahasiswa kan rutin tuh. Olah vokal seperti itu. Ketika keseharianku sebagai mahasiswa, aku rajin OTOV, olah vokal, olah tubuh. Ketika kita melakukan presentasi, nggak secara tidak sadar kita sudah tahu bagaimana cara menggunakan intonasi berbicara itu dengan arah yang baik dan benar, memberikan penekanan nasi, itu olah vokal. Itu ya secara nggak sadar. Sama kalau ngomong, Selain angkat beban ya, Iya. selain angkat beban. ngomong nggak belibet gitu. Ya kalau itu udah pasti, itu olah Iya. vokal itu udah pasti, itu dampaknya. Terus lebih percaya diri saat berjalan, salah satu juga bisa ya. Ketika duduk ya, ketika memang kita harus tampil di depan, saat berdiri menggunakan tubuh, itu jelas kita lebih menyadari apa yang kita lakukan ya kan. Duduk kita harus seperti apa, karena di OV itu jelas ya, ada kuda-kuda, bentuk kaki seperti apa, itu jelas itu jelas, itu sangat berpengaruh sekali ketika orang lain ketika seperti itu. Sama. Ya mungkin tidak sejauh itu mereka. Iya. Belum sejauh itu. Dengan yang lain yang mungkin bisa terekspos gitu. Ini kan dalam satu kasus tertentu gitu. Pernah atau tidak misalnya teman-teman di suatu ruang tertentu dengan ada media tertentu, misalkan kursi atau meja, kan kita sering kalau latihan tuh coba eksplorasi ya, nah itu di rumah kita selalu menggunakan yang namanya media, misalnya persoalan kayak gestur atau mimik wajah, supaya dialog kita itu secara natural atau secara olah kita baik dan benar gitu. Misalkan kita memakai medianya kaca gitu, berbicara, latihan berpidato dan segala macamnya. Mungkin pernah atau tidak teman-teman melakukan itu? Ada beberapa hal yang aku rasa itu ada titik di mana kita
secara sadar melakukan itu, dan ada hal yang secara tidak sadar kita tidak lakukan gitu. Tapi itu secara tubuh aplikasi gitu. Apa yang kita olah ya, apa yang kita dapat, apa yang kita coba terapkan dari pikiran kita, terus kita tuangkan di dalam satu media kaca misalnya untuk berperan sebagai apa gitu. Aku lebih condong ke sana nantinya. Apa yang kemudian yang tidak tertangkap oleh teman-teman secara sadar gitu. Sampai sini paham nggak? Sebelum aku ngalor ngidul kecapnya ini. Apa?